Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di dalam Bible Study Online CK7. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari 2 Tawarik 15. Dan sebelum kita mengupas dari pasal ini, mari saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita tinggikan namanya, kita minta hadirat Tuhan hadir di tempat kita masing-masing. Kita minta urapan Tuhan supaya Ia membukakan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Korea wata shanda karawata sikeka. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah
Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
Ini adalah kerinduan hati kami Bapa, untuk menyenangkan Engkau lebih dari segalanya. Biarlah Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu. Baik dari perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami Tuhan, seluruhnya Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini Bapa, yang memuji menyembah Engkau dengan ketulusan hati mereka Tuhan. Biarlah ini menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini Engkau perhitungkan Tuhan sebagai hati yang tulus menyenangkan Engkau. Berkati Tuhan, berkati setiap kami, urapi Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami yang mengikuti program dari Bible Study ini Tuhan mendapatkan sesuatu yang baru Bapa. Dapat belajar hal-hal yang baru yang tidak kami ketahui Tuhan, Engkau singkapkan dalam kehidupan kami. Supaya kami semakin mengenal Engkau dari hari ke hari Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, urapi kami semua Tuhan, urapi hamba. Pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mulai pembelajaran hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami di dalam kelas Bible Study online CK7. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama dari 2 Tawarik 15. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kemenangan Asa melawan Zera, hari ini kita akan belajar mengenai pembaharuan oleh Asa. Saya akan bacakan terlebih dahulu, setelah itu kita akan bahas bersama-sama. Ayat pertama, Asaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka, berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu, tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota. Karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin, dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ayat 9. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Ketika orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati.
Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maakah, neneknya, dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati Asa tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Allah, yakni emas dan perak, serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Sampai di sini dulu pembacaan kita dari 2 Tawarik 15. Nah, kalau kita sudah belajar di pasal sebelumnya bahwa Raja Asa dalam pemerintahannya harus menghadapi masalah seperti mezbah-mezbah asing, pengorbanan dan juga tugu-tugu berhala. Belum lagi ditambah dengan pertempuran melawan orang-orang Ethiopia dengan jumlah yang sangat besar. Itu kemarin kita sudah pelajari. Tentu saja permasalahan ini bukan permasalahan yang mudah, bukan permasalahan yang kecil. Raja Asa juga pasti mengalami pergumulan yang hebat dan berat. Tetapi satu hal yang kita bisa pelajari bersama. Dengan teguh hati, Raja Asa tetap menyingkirkan berhala dan mezbah-mezbah asing itu. Keteguhan hati ini dikuatkan oleh Nabi Asaria bin Oded melalui nasihat ketika Roh Allah menghinggapinya. Bahkan sebagai umatnya dikatakan jangan sampai lemah hati, jangan sampai patah semangat. Karena setiap usaha yang dilakukan dalam kehidupan ini, karena Tuhan ada bagi setiap orang yang mencarinya dan hidup di dalam perintahnya. Di ayat 2 dikatakan, Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu, jadi kita sebagai umatnya mencari Tuhan, bila mana kamu mencarinya, nya itu dalam huruf besar, Ia berkenan ditemui olehmu. Dan bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Dalam ayat kedua ini jelas, ini janji Tuhan yang digenapi sampai saat ini. Pada saat kita mencari Tuhan, maka Tuhan berkenan ditemui oleh kita. Tapi pada saat kita meninggalkan Tuhan, maka Tuhan juga akan meninggalkan kita. Inilah yang dialami oleh Raja Asa. Dan juga menunjukkan apa yang mungkin saat ini kita sedang alami. Bahwa perjalanan hidup kadang-kadang gak mudah. Kadang-kadang gak sesimpel yang kita harapkan dan kita bayangkan. Tetapi semakin berat dan masalah itu harus tetap kita hadapi. Tetapi dengan kesungguhan dan komitmen kita kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan mengaruniakan keamanan dan keselamatan bagi kita. Pada ayat ketiga dikatakan bahwa lama sekali bangsa Israel hidup tanpa Allah dengan benar, tanpa ajaran, tanpa imam, dan tanpa hukum. Akan tetapi di ayat 4 dikatakan bahwa dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka, bangsa Israel mencari Tuhan dan dikatakan bahwa Tuhan Allah berkenan ditemui oleh mereka. Tuhan kita Tuhan yang panjang sabar, Tuhan yang setia. Dia akan menunggu kita berbalik, bertobat kepadanya. Maka Tuhan itu
siap untuk menerima kita kembali. Pada saat kita meninggalkannya, mungkin Tuhan akan berdiam dan menantikan kita berbalik kepadanya. Dan itu yang dialami. Dan itu yang dikatakan di ayat ketiga dan keempat. Jangan sampai kita hanya mencari Tuhan dalam kesesakan kita. Tetapi biarlah hati kita tulus, terpaut selalu kepada Tuhan. Dan pada saat itu dikatakan bahwa bangsa menghancurkan bangsa. Kota menghancurkan kota. Karena Allah sendiri yang mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Dan Tuhan berkata melalui Asaria kepada Raja Asa bahwa kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ayat ini juga dikatakan buat Bapak, Ibu, dan saya. Jangan pernah kita lemah semangatnya di dalam Tuhan. Tetap kuatkan hatimu, tetap berpaut kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan kita. Karena Tuhan kadang-kadang mengizinkan hal-hal terjadi supaya hidup kita semakin indah, semakin diproses, semakin kuat di dalam Tuhan. Ada upah bagi usaha kita. Gak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Karena ketaatan dan kesetiaan kita itu selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan mendengar perkataan Asaria, dengan semangat Asa menyingkirkan semua berhala di Yehuda dan Benyamin. Dan dia memperbaiki mezbah Tuhan. Itu yang disebutkan, dikatakan oleh 2 Tawarik di ayat yang ke-8 ini. Bahkan Raja Asa mempersembahkan 700 ekor sapi dan 7.000 kambing domba. Mereka juga memperbaharui janji mereka untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Bahkan bersumpah untuk menepati janji itu. Bagaimana dengan kita? Apakah sampai saat ini Tuhan melihat ketaatan dan kesetiaan kita? Di tengah-tengah goncangan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Jangan sampai iman kita lemah, iman kita jadi memudar karena dihalangi atau dibutakan dengan masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Asa memang serius mengadakan reformasi di dalam pemerintahannya. Bahkan sampai neneknya sendiri Maakah dan merupakan ibu suri kerajaan dipecat. Karena dia membuat patung berhala. Dan itu adalah sebuah kekejian bagi Tuhan. Dan meskipun tidak semua penyembahan berhala dimusnahkan. Akan tetapi penulis Tawarik mencatat bahwa Asa setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga ia dan bangsanya diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan keamanan sehingga selama 35 tahun pemerintahan Asa tidak terjadi perang. Bagaimana dengan kita? Adakah Tuhan mendapati kita tetap taat dan setia kepada Tuhan? Apakah nasihat-nasihat, firman-firman, dan mungkin sharing-sharing yang kita dengar di sekeliling kita melalui hamba-hambanya, itu membuat kita kembali semangat mengikut Tuhan? Atau sebaliknya, kita terlalu larut dalam masalah atau ancaman-ancaman, goncangan-goncangan yang ada di sekeliling kita. Mari, pada malam hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita akan janji kita kepada Tuhan. Tetap taat, tetap setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk taat dan setia kepada Engkau, untuk memegang janji yang telah kami ucapkan, mengikut Engkau seumur hidup kami, tetap taat dan setia. Kuatkan dan teguhkan setiap kami Tuhan, biarpun ada goncangan-goncangan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami atau di sekeliling kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu berharap kepadamu. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau lebih di atas segalanya. Karena kami percaya Tuhan,
ada upah yang Engkau berikan pada saat kami taat dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap jemaat-Mu, materaikan firman ini dalam kehidupan kami, supaya kami dapat memasuki, menjalani kehidupan ini, dan Engkau mendapati kami setia sampai akhirnya, dan kami mendapati mahkota kehidupan itu. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu, berkati Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi doa mereka, Engkau Tuhan yang menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.